Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Maulana. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2024 kelas B. Baik teman-teman, pada pagi hari ini saya akan membahas materi tentang folklore. Jadi teman-teman, apa itu folklore? Folklore ini berasal dari dua kata bahasa Inggris, yaitu folk dan lore. Nah, menurut Alan Dundes, folk artinya adalah ciri fisik, kebudayaan, dan juga ciri sosial dari suatu kelompok. Tapi menurut saya, yang paling mendekati folk ini adalah kebudayaan. Sedangkan lore adalah tradisi dari folk, yaitu sebagian kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun, baik secara lisan atau melalui contoh yang disertai dengan isyarat atau alat pembantu pengingat. Nah, itu menurut Alan Dundes. Nah, menurut KBBI, folklore adalah adat istiadat tradisional dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun tetapi tidak dibukukan. Nah, dengan demikian, folklore merupakan suatu kebudayaan yang disebarkan dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, baik dalam bentuk lisan ataupun bentuk isyarat dan alat bantu pengingat. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman penjelasan dari folklore. Kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu sejarah folklore. Gimana sih teman-teman sejarahnya folklore ini? Menurut informasi yang saya dapatkan ya dari Google dan juga Scholar ya, penelitian folklore di Indonesia. Ini kita bahasnya sejarah folklore di Indonesia ya. Maaf ya, saya tadi lupa. Pendidik folklore atau peneliti folklore di Indonesia ini sangat banyak ya teman-teman, dan kebanyakan mereka itu dari orang Eropa, dari bangsa Eropa, terutama orang Belanda. Banyak sekali hasil karya yang mereka buat. Sebagai contoh di sini buku Raymond Kennedy yang berjudul Bibliography of Indonesian Peoples and Culture yang dibuat pada tahun 1962, atau buku Dananjaja yang berjudul An Annotated Bibliography of Javanese Folklore. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Dari buku tersebut dapat diketahui bahwa pecinta folklore pada masa silam telah menghasilkan penelitian yang berharga dan dijadikan bahan untuk mengembangkan ilmu folklore di Indonesia pada masa kini. Sayangnya mereka ini bukan ahli folklore ya teman-teman. Apabila mereka ahli folklore, sudah tentu perkembangan ilmu folklore di Indonesia bukan lagi berada di taraf seperti sekarang ini. Dan folklore ini ternyata ilmu yang masih baru ya. Bahkan saya sedikit kesulitan ya untuk mencarinya. Dan sebagai akibat dari penanganan orang-orang yang bukan ahlinya, maka kebanyakan folklore yang dikumpulkan pada masa sebelum perang atau pada masa Perang Dunia Kedua kurang bernilai jika diukur dengan metode penelitian folklore modern. Hal ini disebabkan karena cara pengumpulan yang digunakan pada saat itu disebut sebagai metode pengumpulan kupu-kupu atau benda-benda aneh, yaitu suatu cara pengumpulan yang merupakan peninggalan zaman folklore antik. Namun
kita tidak dapat menyalahkan mereka karena kebanyakan dipengaruhi pendekatan yang dikembangkan oleh ahli folklor humanis atau ahli folklor kesusastraan dan bukan pendekatan dari ahli folklor modern yang interdisipliner yang interdisipliner atau yang bukan mengumpulkan lore-nya saja tetapi juga segala keterangan mengenai latar belakangnya yang bersifat sosial, kebudayaan maupun psikologis dan kolektif. Kemudian jadi seperti itu ya teman-teman secara folklore. Jadi masih belum banyak lah pada saat itu ahli-ahli folklore. Mungkin di era modern sekarang sudah banyak ya ahli-ahli folklore di Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis folklore. Nah, menurut John Harold Branford, folklore ini dibagi menjadi 3, yaitu folklore lisan, kemudian folklore sebagian lisan, dan folklore non lisan atau folklore bukan lisan. Nah, John Harold ini adalah seorang ahli folklore dari Amerika Serikat. Jadi dia membagi folklore menjadi 3 jenis itu ya teman-teman. Lisan, sebagian lisan, dan bukan lisan atau non lisan. Nah, yang pertama adalah folklore lisan, yaitu folklore yang disampaikan melalui lisan secara turun-temurun dan sering disebut juga sebagai tradisi lisan. Nah, tradisi lisan atau bahasa rakyat. Nah, sebagai contoh folklore lisan ini ada banyak ya teman-teman. Contohnya ada bahasa rakyat. Oh, ini salah saya tadi. Maaf ya. Nah, contohnya ini bahasa rakyat atau logat bahasa dari masyarakat ya. Dan ungkapan tradisional seperti peribahasa dan sindiran. Kemudian ada sajak dan puisi seperti puisi dan syair. Pantun juga ya. Puisi, pantun, dan syair. Kemudian ada cerita prosa, biasanya berbentuk mite, legenda, dan dongeng. Tapi kebanyakan kalau di folklore lisan ini dongeng ya teman-teman. Dan nyanyian rakyat. Kemudian yang kedua ada folklore sebagian lisan. Adalah folklore yang berisi sebagian lisan yang dipadukan dengan unsur gerak. Nah, biasanya folklore lisan sebagian lisan ini memiliki hubungan dengan hal-hal yang gaib ya teman-teman. Contohnya di sini ada kepercayaan masyarakat terhadap tahayul dan hal-hal yang tabu ya mungkin. Kemudian ada upacara adat, tarian adat, terus ada permainan rakyat atau permainan yang berkaitan dengan kebudayaan ya di situ. Kemudian ada pesta rakyat dan lain sebagainya. Masih banyak sih sebenarnya. Cuma yang saya dapatkan baru ini aja. Kemudian yang ketiga ada folklore bukan lisan. Menurut Zaidan, folklore bukan lisan ini adalah tradisi turun-temurun yang menggunakan material atau non-material sebagai cara dalam pewarisannya. Sebagai contoh di sini untuk folklore folklore yang menggunakan material di sini ada rumah adat, terus kerajinan tangan, yang selanjutnya ada pakaian adat, obat-obatan, perhiasan, makanan, dan minuman. Untuk non materialnya di sini ada 2 ya teman-teman, yaitu gerak isyarat tradisional dan bunyi isyarat sebagai alat komunikasi. Mungkin biasa digunakan untuk peringatan ya, tanda bahaya dan tanda bahaya bisa juga ya, dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi sekian penjelasan dan materi dari tentang folklore dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.